materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah mengenai to be. Dalam bahasa Indonesia, to be diterjemahkan dengan kata ada atau adalah. Namun biasanya to be tidak diterjemahkan. Jadi tergantung situasi ya. Kadang kita bisa terjemahkan. Nah, kalau kita terjemahkan berarti perlu diterjemahkan dengan kata ada atau adalah. Namun kalau memang ketika kita terjemahkan dengan kata ada atau adalah, kita rasa kalimatnya kurang cocok, ya mending yang jangan. Nah, itu biasanya. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari masih dengan to be. Nah, untuk saat ini kita cukup mengetahui bahwa to be bisa digolongkan sebagai kata kerja, ya. Maka to be mempunyai bentuk present tense atau bentuk kata kerja pertama, verb one, bentuk past tense sebagai kata kerja kedua atau verb two, kemudian bentuk past participle atau verb three, kata kerja ketiga, dan juga sebagai present participle atau bentuk kata kerja ing, verb ing. Nah, di tabel di bagian bawah ini kalian sudah lihat bentuk-bentuk dari to be itu sendiri ya. Terdiri atas verb one, yaitu am, is, are. Kemudian verb two nya atau kata kerja keduanya, past tense nya adalah was dan were. Lalu untuk verb three atau kata kerja ketiganya adalah been, dan ing nya adalah being. Jadi to be itu verb one nya am, is, are, was, were sebagai verb two, been verb three, kemudian ing nya adalah being. Jadi kalau kita mau hafal cukup am, is, are, was, were, been, being. Nah, seperti itu mengenai to be. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pasangan to be dengan kata dengan subjek ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang menjadi pokok perhatian yang kita mau ketahui di sini adalah bentuk pertamanya dulu, yang terdiri atas 3 macam, yaitu am, is, dan are. Ya, jadi yang lainnya nanti kita akan pelajari seturut dengan materi kita selanjutnya. Namun untuk saat ini bentuk dasarnya kita pelajari cukup yang 3 dulu, verb one, yaitu am, is, atau are. Oleh karena itu kita akan lihat bagian selanjutnya. Ya, di sini saya sudah berikan pasangan antara subjek dengan to be-nya masing-masing. Kita lihat dari awal. Subjek I, to be-nya am, yang artinya saya, ada, atau adalah. Kemudian subjek you, we, they, to be-nya adalah are, dengan artinya masing-masing. Bisa dilihat. You are, kamu, ada atau adalah. We are, kami atau kita, ada atau adalah. They are, mereka ada atau adalah. Lalu yang berikut subjek he, to be-nya is, she, to be-nya is, it juga to be-nya is, dengan artinya masing-masing. He is adalah dia laki-laki, ada atau adalah. She is dia perempuan, ada atau adalah. It is dia benda, ada atau adalah. It ini pengganti sebuah benda. Ya, saya pikir itu sudah jelas. Kita lanjut lagi pada halaman berikut. Kita akan melihat bentuk-bentuk penggunaan to be dalam kalimat sederhana. Ya, di sini bagaimana to be kita gunakan untuk membuat kalimat sederhana ya. Yang pertama kalimat positif, kedua kalimat negatif, dan ketiga kalimat tanya. Kita lihat dari kalimat pertama, kalimat positif. Nah, bagaimana membuat kalimat positif dengan menggunakan to be? Nah, ikuti rumus di bawahnya ya. Rumusnya subjek tambah to be tambah pelengkap. Jadi tentu saja to be-nya sesuai dengan bentuk subjeknya. Tadi kita sudah lihat ya, pada halaman sebelah ini kita sudah lihat subjek pasangan dengan to be-nya masing-masing ya. Maka selanjutnya kalau dibilang subjek tambah to be ya sesuaikan. Lalu setelah subjek tambah to be, kita tambahkan lagi dengan pelengkap. Jadi subjek tambah to be tambah pelengkap. Kita lihat contohnya. Nomor 1A, subjeknya I, to be-nya adalah am, pelengkapnya a teacher. Jadinya I am a teacher. Kemudian bagian B, subjeknya adalah you, to be-nya adalah are, pelengkapnya my student. Jadinya you are my student.
Saya pikir sudah jelas. Kita lihat pada kalimat nomor 2, yaitu kalimat negatif. Nah, untuk membuat kalimat negatif dengan menggunakan to be, rumusnya kita lihat hampir seperti pada kalimat positif. Coba lihat dulu kalimat positifnya. Positifnya subjek tambah to be tambah pelengkap. Negatifnya bedanya adalah not. Notnya itu diletakkan setelah to be. Jadi pada kalimat negatif, subjek tambah to be tambah not baru pelengkap. Berarti kalimat tadi I am a teacher, tinggal tambahkan I am setelah to be am tambah not, jadinya I am not a teacher. Lihat pada contoh bagian A nomor 2, I am not a teacher, sementara positifnya I am a teacher, negatifnya I am not a teacher. Kemudian bagian B, you are not my student, sementara pada kalimat positif you are my student, negatif you are not my student. Nah, perlu diperhatikan bahwa bentuk not dalam kalimat negatif itu diterjemahkan dengan kata tidak atau bukan, atau ya bisa ya tidak atau bukan, itu not. Kalau bahasa Indonesianya I am not a teacher, saya bukan, saya tidak, saya bukan seorang guru. You are not my student, kamu bukan siswa saya, begitu. Gampang saya pikir. Kita lihat lagi kalimat nomor 3, kalimat tanya. Bagaimana membuat kalimat tanya dengan menggunakan to be? Kita lihat bentuknya, rumusnya to be-nya tambah subjek tambah pelengkap. Ini kalau kita bandingkan dengan kalimat positif yang di nomor 1, lihat positifnya subjek tambah to be tambah pelengkap. Nah, tanyanya adalah to be-nya dibalik ke depan, disimpan ke depan, to be tambah subjek baru pelengkap. Dibolak-balik saja dengan kalimat positif. Maka kalau tadi kalimat positifnya I am a teacher, kalimat tanyanya am I a teacher. Gampang ya, lihat coba contoh nomor A bagian A ya. Am I a teacher? Dibalik saja dari kalimat positif. Atau bagian B, you are my student, dibalik are you my student, baru tambah tanda tanya. Saya pikir itu sudah cukup jelas. Oleh karena itu pada bagian ini cukup sampai sekian.